Lanjutan yang kemarin, lanjutan dari penggunaan penguat operasional gitu. Jadi saya untuk hari ini nggak akan banyak-banyak. Saya hari ini akan membahas tentang low pass, kemudian high pass, cuma 3 slide, kemudian pengerjaan tugasnya kayak gitu ya. Jadi untuk mata kuliah saya ini akan saya coba rekan-rekan itu lebih fokus gitu dalam mengerjakan tugas gitu ya. Karena kalau hanya fokus terhadap kuliah saya aja, itu kadang-kadang teman-teman malah nggak terlalu belajar banyak gitu ya. Pengalaman saya juga ketika saya sekarang mengikuti perkuliahan di kampus lain, eh, ketika dosennya hanya memberikan semacam materi gitu ya, tanpa memberikan tugas gitu ya. Kadang ada rasa malas gitu ya dari kita, kemudian ada rasa untuk tidak mengerjakan atau tidak meluangkan waktu untuk melakukan belajar seperti itu. Oke, sekarang saya akan membahas mengenai low pass dan high pass filter ya. Jadi sekarang ini saya akan membahas masalah filter. Jadi filter itu apa? Filter itu adalah suatu rangkaian yang digunakan untuk memblok sesuatu yang kita tidak inginkan gitu ya. Jadi misalkan ketika kita berbicara masalah low pass gitu ya, maka otomatis kita hanya memberikan jalan gitu untuk gelombang yang memiliki frekuensi rendah seperti itu. Sementara untuk frekuensi tinggi itu kita tahan. Itu untuk low pass ya. Sementara untuk high pass filter ini apa? High pass filter ini adalah rangkaian filter yang digunakan untuk menerima eh, suatu gelombang yang memiliki frekuensi besar seperti itu. Sementara untuk yang frekuensi kecilnya kita tahan atau kita blok seperti itu ya. Itu untuk high pass filter seperti itu. Jadi saya untuk sekarang nggak akan banyak-banyak. Untuk hari ini saya akan bahas mengenai yang pertama low pass filter aktif seperti itu. Nah, low pass filter. Low pass filter adalah suatu filter aktif yang digunakan untuk meloloskan frekuensi di bawah frekuensi cut off ya. Jadi caranya adalah cara kerja dari rangkaian low pass filter ini adalah kita melemahkan sinyal input. Jadi misalkan kita punya suatu sinyal input dengan frekuensi di bawah cut off, itu akan saya teruskan gitu ya. Misalkan saya punya frekuensinya itu 1 Hz misalkan. Kemudian masuk ke dalam rangkaian ini, maka akan misalkan saya punya frekuensi cut off-nya itu, kita tulis ya, misalkan saya punya frekuensi cut off-nya itu adalah 100 Hz, seperti itu. Kemudian saya punya suatu sinyal inputan atau Fin, itu dengan frekuensi 1 Hz, seperti itu ya. Maka otomatis sinyal inputan ini akan saya teruskan dari sini hingga sampai ke Vout ini, seperti itu. Tetapi bagaimana kalau misalkan saya punya suatu gelombang gitu ya, dengan frekuensinya itu adalah 1 kHz misalkan. Maka otomatis rangkaian ini akan melakukan blocking. Kita coba hapus dulu. Maka rangkaian ini akan melakukan blocking. Sehingga untuk frekuensi di atas 100 Hz, maka sinyal inputan akan kita lakukan penahanan seperti itu ya. Tidak ada sinyal, oke ya. Oke. Itu untuk low pass filter ya. Jadi kita bisa lihat di sini, di sini ini kita biasa sebut sebagai diagram Bode ya. Jadi misalkan saya punya suatu rangkaian low pass filter dengan frekuensi cut off-nya itu 159 Hz, maka
dari frekuensi 0 Hz sampai 159 Hz, saya bisa melewatkan sinyal yang memiliki spesifikasi frekuensi antara 0 sampai 159 Hz, seperti itu. Tetapi bagaimana jika misalkan saya punya suatu sinyal inputan sebesar lebih dari 159 Hz, misalkan. Maka otomatis dia akan dilakukan semacam penurunan atau semacam blocking, di mana semakin besar frekuensinya, maka otomatis sinyal inputan yang memiliki frekuensi lebih besar daripada 159 Hz itu akan saya lemahkan atau saya nolkan, seperti itu. Itu untuk yang low pass filter ya. Jadi ini juga berguna sebetulnya low pass filter ini jika misalkan kita ingin memblokir semacam noise gitu ya. Misalkan saya punya suatu sinyal bentuknya itu seperti ini gitu ya. Oke. Misalkan saya punya sinyal bentukannya seperti ini gitu. Nah, dengan melakukan low pass filter maka saya bisa mengubah sinyal yang bentuknya kurang baik seperti ini jadi seperti ini. Gitu. Kenapa? Karena ripple-ripple yang ada di sini, itu biasanya berkaitan dengan frekuensi tinggi, seperti itu. Sementara untuk yang bentuk gelombang yang besar ini, itu biasanya memiliki frekuensi rendah, seperti itu. Sehingga bila kita lakukan proses pemfilteran gitu ya, dengan menggunakan low pass filter, saya bisa merubah bentuk gelombang yang kurang baik ini bisa menjadi bentuk sinusoidal seperti ini gitu. Nah, itu adalah kegunaan ketika kita menggunakan low pass filter. Bentuk daripada sebentar. Nah, untuk bentuk daripada rangkaiannya sendiri itu bisa kita gunakan bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi kita memiliki suatu low pass filter di awal menggunakan komponen-komponen pasif seperti itu. Kemudian kita lakukan amplifikasi. Kenapa kita harus melakukan amplifikasi? Karena kita bisa mengurangi impedansi ya dari low pass filter ini gitu ya. Jadi hasil keluarannya pun akan semakin besar dan semakin baik gitu ya. Kemudian di sini ada proses untuk feedbacknya yang dimana kita bisa menentukan frekuensi cut off-nya. Jadi seberapa besar range yang kita inginkan untuk si suatu gelombang itu lewat gitu ya. Itu bisa kita definisikan dengan menggunakan frekuensi cut off-nya gitu. Ketika misalkan frekuensi cut off-nya itu kurang dari 159 Hz, maka dia akan dilewatkan seperti itu. Sementara untuk suatu gelombang yang memiliki frekuensi lebih dari 159 Hz, maka gelombang itu akan dilemahkan seperti itu. Jadi ini juga merupakan parameter penting frekuensi cut off ini demi untuk menentukan apakah range daripada suatu gelombang itu, range frekuensi daripada suatu gelombang itu, apakah kita akan teruskan atau akan kita tahan, seperti itu. Nah, untuk perumusannya sendiri adalah seperti berikut, di mana frekuensi cut-off-nya sendiri, itu kita bisa menentukan dengan menggunakan rumus ini ya. Jadi frekuensi cut-off itu adalah sama dengan 1 dibagi 2pi, kemudian dikalikan dengan R, R-nya itu ada di sini, kemudian dikalikan dengan nilai kapasitor yang ada di sini, seperti itu. Sementara untuk penguatan filter low pass seperti itu, ada di R2 yang ini, dan juga yang ini ya. Jadi dalam kata lain, kita melakukan 2 kali proses. Yang pertama adalah proses pemfilteran, kemudian yang kedua adalah proses amplifikasi. Jadi biasanya kan kalau low pass ini kan dia ada pembagian tegangan gitu ya. Nah, tegangan ini tentu akan melemahkan
gelombang atau sinyal yang dimasukkan ke dalam suatu rangkaian. Maka dari itu kita harus melakukan penguatan seperti itu dengan menggunakan proses amplifikasi yang kemudian proses penguatannya itu sendiri besarnya adalah sama dengan 1 ditambah R2 dibagi dengan R1 ya. Kenapa begitu? Karena jika kita ingat kuliah kemarin, rumus ini adalah rumus untuk penguat non-inverting. Sementara kalau kita lihat dari grafik ini, memang betul. Sinyal yang kita masukkan adalah sinyal yang melewati non-inverting. Maka maka akan menjadi suatu kewajaran di mana penguatan filternya itu adalah menggunakan penguat atau menggunakan rumus non-inverting seperti itu, teman-teman. Jadi, oke, kita hapus dulu. Oke, jadi kita punya 2 buah parameter ya di sini. Yang pertama adalah frekuensi cutoff, kemudian yang kedua adalah penguatannya gitu ya. Di mana frekuensi cutoff ini adalah untuk menjelaskan bagian low pass filter ini. Kemudian untuk yang penguatan filter low pass itu dikerjakan di sini seperti itu, teman-teman. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, kita lanjut. Oke. Nah, kurang lebih, sebentar ya. Oke, kurang lebih jika kita melakukan menyimpulkan gitu ya. Jadi pada saat sinyal input dengan frekuensi lebih rendah dari frekuensi cut-off-nya ya. Jadi F ini adalah frekuensi input, sementara FC itu adalah frekuensi cut-off. Jika pada saat sinyal input dengan frekuensi inputan gitu ya, lebih rendah dari frekuensi cut-off-nya, maka perbesarannya, jadi perbesaran atau gain-nya itu sama dengan AF ya. Seperti itu. Jadi di sini tuh saya ingin menjelaskan bahwa dari range ini, kemudian range sampai dengan range ini tuh penguatannya itu sama dengan V0 V output dibagi dengan V input itu sama dengan atau ekuivalen dengan AF ya. Di mana nilai AF itu tadi sudah saya jelaskan ada di sini gitu. Sementara ketika saya memasukkan suatu sinyal input dengan frekuensi F sama dengan frekuensi cut-off, maka otomatis rumusnya berubah, teman-teman. Yang tadinya dia hanyalah AF saja, kini dia berubah menjadi AF dibagi dengan akar 2, seperti itu. Atau dalam kata lain 0,707 daripada nilai AF-nya. Sehingga kita bisa menyebutkan bahwa di sini dia terjadi pelemahan. Tidak seperti di atas, ini dia lolos saja. Sementara untuk yang kedua ini, jika frekuensi input sama dengan frekuensi cut-off, maka akan terjadi pelemahan di situ sebesar 0,707 dari sinyal awalnya seperti itu. Tetapi bagaimana jika misalkan nilai frekuensi sinyal inputnya itu jauh lebih tinggi ketimbang dengan nilai cut-off-nya, maka otomatis besar
V0 per V1-nya itu akan jauh lebih kecil daripada nilai AF-nya. Atau dalam kata lain, ini sangat dilemahkan ya. Sangat dilemahkan. Bahkan bisa ditolak atau ditahan. Seperti itu. Itu ketika misalkan saya punya suatu frekuensi tinggi, sinyal dengan frekuensi tinggi, kemudian kita masukkan ke dalam suatu suatu low pass, maka otomatis sinyal input dengan frekuensi tinggi itu akan saya tolak dan akan saya sangat lemahkan seperti itu. Jika memang frekuensi inputnya sangat besar sekali seperti itu, karena esensi daripada low pass filter adalah kita melewatkan suatu sinyal dengan frekuensi yang rendah, sementara untuk frekuensi yang tinggi akan saya tahan atau akan saya tolak seperti itu. Itu untuk low pass filter. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak sebelum saya lanjut? Pak, izin bertanya, Pak. Boleh. Yang nomor 3 itu, Pak, kenapa kalau AF-nya kurang dari V0, V1 itu bisa ditolak, Pak? Ini tuh ya karena dari sini, dari rangkaian ini kan rangkaian low pass ya, di mana rangkaian low pass itu tuh dia hanya akan melewatkan sinyal yang memiliki frekuensi yang rendah seperti itu. Kemudian rumus penguatannya itu ada di sini. Rumus penguatan filter low pass itu adalah di sini gitu ya. Kemudian respon daripada sistem itu ada di sini. Ketika misalkan saya memiliki suatu sinyal yang range frekuensinya itu dari 0 sampai dengan frekuensi cut off-nya, maka otomatis saya akan mengeluarkan sinyal serupa atau saya perkuat sedikit dengan menggunakan rangkaian penguat operasional ini gitu ya. Tetapi bagaimana jika misalkan saya punya sinyal input itu sinyal inputnya itu ternyata sama dengan frekuensi cut off-nya, maka di situ akan terjadi suatu pelemahan seperti itu walaupun tidak terlalu besar. Tetapi bagaimana jika misalkan suatu sinyal inputnya itu memiliki frekuensi yang sangat tinggi gitu ya. Bila kita bandingkan dengan frekuensi cut off-nya, maka di situ dia akan terjadi pelemahan atau blocking yang merupakan salah satu esensi daripada low pass filter itu sendiri gitu ya. Ketika misalkan saya punya suatu frekuensi, suatu sinyal frekuensi tinggi, saya lewatkan menuju ke low pass filter, maka otomatis sinyal inputan yang memiliki frekuensi tinggi itu akan saya lemahkan dan akan saya tolak seperti itu. Jadi ini merupakan respon daripada suatu sistem yang tadi kita sudah coba jabarkan seperti itu. Jadi ini adalah respon, ini adalah respon pertama ketika misalkan dia frekuensi inputnya itu lebih rendah daripada frekuensi cut off. Ini adalah respon kedua ketika frekuensi inputnya itu sama dengan frekuensi cut off. Sementara yang ketiga ini adalah respon ketika frekuensi input itu jauh lebih tinggi bila kita bandingkan dengan frekuensi cut off. Seperti itu. Ini adalah respon dari 1, 2, 3 ini merupakan respon dari sinyal atau rangkaian yang kita buat di slide ke berapa ya ini? Slide ketiga ini gitu. Seperti itu. Jadi ini saya tadi menjelaskan ini itu adalah respon daripada rangkaian yang tadi kita buat. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan atau masih belum jelas? Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi kita bicara tentang low pass ya.
di mana kita meneruskan suatu sinyal yang memiliki frekuensi rendah ya. Bagaimana sekarang kalau misalkan saya ingin meloloskan untuk yang frekuensi tinggi? Nah, caranya begini teman-teman. Kalau tadi low pass filter kita bisa lihat ya. Low pass filter itu kalau di sini kita lihat resistor dulu, kemudian kapasitor ya. Nah, kita lihat kalau untuk yang high pass filter itu kita balik teman-teman. Jadi kita balik, kita pasangkan kapasitor dulu, kemudian kita pasangkan resistor di situ. Seperti itu. Kalau untuk yang lainnya sama, ini sama, modenya juga sama, mode non inverting, ininya juga sama, V inputnya juga sama, V outnya juga sama. Perbedaannya hanya di bagian sini dan juga bagian sini, teman-teman. Kayak gitu. Oke, ini nih. Sebaliknya, high pass filter melewatkan sinyal yang memiliki frekuensi masukan di atas frekuensi cut-off rangkaian, seperti itu. Kalau yang ini ya tambahan penjelasan di mana ini ditambahkan penguat tegangan ya. Penguat tegangan itu ada di bagian ini ya, penguat amplifikasi ini seperti itu. Kita bisa lihat ini adalah respon frekuensinya. Kita bisa lihat ketika misalkan saya mempunyai suatu sinyal dari 0 hingga ke frekuensi cut-off, maka otomatis di situ dia akan terjadi pelemahan ya. Kita akan terjadi pelemahan. Ini untuk yang sumbu X-nya itu adalah domainnya frekuensi, kemudian ini adalah gain-nya atau output-nya, seperti itu. Kita bisa lihat di sini, jika misalkan saya punya suatu sinyal, misalkan ya, F-nya itu, misalkan saya punya misalkan saya punya F inputnya itu sama dengan 1 Hz misalkan ya. Kemudian saya punya frekuensi cut off-nya itu sama dengan 100 Hz. Maka jika misalkan kita masukkan ke dalam high pass ini, maka otomatis dia akan dijadikan pelemahan seperti itu. Kenapa? Karena kita bisa lihat dari sini, dari grafik ini. Saya punya sinyal 1 Hz, berarti dia ada di sini ya. Ada di sini, maka dia akan dilemahkan. Atau si rangkaian ini akan melemahkan sinyal yang saya punya. Karena saya memiliki sinyal dengan frekuensi 1 Hz, di mana F-cut-nya itu ada di posisi 100 Hz, seperti itu. Tetapi bagaimana kalau misalkan saya punya suatu sinyal, F input 2 misalkan ya, itu sama dengan 100 kHz misalkan. Di mana frekuensi cut off-nya itu tetap 100 Hz, maka otomatis akan saya teruskan. Kenapa? Kita bisa lihat di sini. Di sini dia frekuensi cut off-nya itu ada di 100 Hz ya. Sementara untuk yang ini, sementara untuk sinyal yang kita punya itu ada di posisi 100 kHz. Nah, kita bisa lihat di sini penguatannya itu akan full gitu ya. Tidak akan saya sinyal yang saya punya itu tidak akan saya lemahkan. Berbeda dengan yang tadi saya punya di sini. Range yang ada di sini gitu ya. Itu akan saya lemahkan, tetapi untuk yang dari sini, dari nilai 100 Hz sampai ke 100 kHz, akan saya teruskan ya, tanpa saya jadikan penguatan gitu. Ini penguatannya sendiri itu tergantung dari konfigurasi yang kita punya di sini dan di sini, seperti itu. Jadi perbedaannya itu ketika kita berbicara masalah high pass filter, maka otomatis sinyal yang akan saya teruskan adalah sinyal yang memiliki frekuensi tinggi, lebih besar daripada frekuensi cut off-nya, seperti itu. Sementara untuk yang di bawah frekuensi cut off,
maka akan saya lemahkan sinyalnya itu sendiri, seperti itu. Kemudian kita juga mempunyai respon fasa untuk yang high pass filter itu sendiri. Ketika misalkan ini juga sama frekuensi cutoff, jika misalkan kita memiliki suatu sinyal dengan besarnya itu adalah 100, dengan misalkan saya punya suatu sinyal dengan besar frekuensinya itu 1 Hz misalkan, maka sinyal keluarannya itu dia akan kecil sekali dan berbeda fasa sebesar 90 sampai ke 80 derajat, seperti itu. Kita bisa lihat di sini akan terjadi perubahan fasa ya, atau kita biasa sebut dengan pergeseran fasa, seperti itu. Tetapi ketika misalkan kita memiliki suatu frekuensi yang sangat tinggi sekali seperti 100 kHz, maka otomatis dia tidak ada pergeseran fasa di situ. Ini adalah respon yang ditimbulkan dari rangkaian yang kita punya di sini, gitu ya, untuk yang high pass filter, kemudian proses amplifikasinya, seperti itu. Itu untuk high pass filter. Sementara untuk yang frekuensi cutoff-nya juga masih sama. Cara untuk menentukan besar daripada frekuensi cutoff itu kita bisa dengan mengatur nilai R dan juga C-nya. Di mana rumus frekuensi cutoff itu adalah 1 dibagi dengan 2pi dikalikan dengan R dikalikan dengan C, seperti itu. Nilai C-nya berapa, nilai R-nya berapa, sehingga nanti kita bisa dapatkan nilai frekuensi cutoff-nya, gitu ya. Seperti itu. Kemudian untuk penguatan filter high pass ini juga biasa. Penguatan filter high pass berdasarkan proses amplifikasi yang kita sudah turunkan di pertemuan yang lalu ya, mengenai penguat non inverting. Tetapi perbedaannya ketika kita berbicara masalah high pass filter, penguatan ini tidak sampai di sini saja, teman-teman. Tetapi ada lagi gain untuk high pass filter. Jadi perumusannya agak berbeda sedikit bila kita bandingkan dengan penguatan filter low pass, seperti itu. Di mana untuk gain untuk high pass filter itu adalah V out dibagi dengan V in sama dengan AF. Nilai AF itu adalah yang ini. Ini adalah nilai AF. Kemudian dikalikan dengan F input, frekuensi input, kemudian FC adalah frekuensi cutoff, seperti itu. Kemudian dibagi dengan akar dari 1 ditambah F dibagi dengan FC ya, dikuadratkan, seperti itu. Ini masih sama, F-nya frekuensi input, kemudian FC-nya itu adalah frekuensi cutoff, seperti itu. Kemudian untuk menjelaskan mengenai pergeseran fasa tadi ya, pergeseran sudut fasa tadi, itu bisa kita tulis sebagai ini. Jadi besarnya itu adalah V sama dengan tangen hiperbolikus 1 dibagi 2pi F RC. F-nya itu adalah frekuensi input, seperti itu. Nilai R-nya juga sama, R-nya ada di sini, kemudian C-nya ada di sini, seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk AF, AF itu berhubungan dengan R2 dibagi dengan R1 ya. Sementara untuk gain-nya sendiri itu berhubungan dengan R1, R2, kemudian frekuensi yang ada di input, kemudian frekuensi cutoff. Hasil perhitungan dari 1 dibagi 2pi R yang ada di sini dan C, seperti itu. Itu untuk high pass filter. Nah, sama dengan yang tadi saya sudah jelaskan di low pass filter, ini merupakan hasil dari respon ya daripada suatu rangkaian yang tadi kita sudah ubah atau kita sudah buat, seperti itu.
di mana pada saat sinyal input dengan frekuensi input itu lebih tinggi daripada frekuensi cutoff-nya, maka besar perbesaran daripada sinyal di dalam instrumen yang kita buat itu adalah sebesar ini gitu ya. Tetapi bagaimana jika frekuensi input dengan frekuensi F itu sama dengan frekuensi cutoff? Maka nilainya akan sama teman-teman, 0,707 ya dikalikan dengan AV. AV itu adalah yang ini. Seperti itu. Kemudian untuk yang frekuensi lebih rendah dari frekuensi cutoff, tentu saja sinyal keluarannya itu akan jauh lebih kecil daripada nilai AV-nya. Ini adalah perbesaran ideal gitu ya teman-teman. Misalkan besarnya itu adalah 2 kali lipatnya seperti itu. Tapi ketika misalkan frekuensi inputnya itu jauh lebih rendah daripada frekuensi cutoff, maka otomatis gain-nya sendiri akan berkurang seperti itu. Kurang dari nilai daripada AV-nya. Misalkan di sini AV-nya 2, maka otomatis jika frekuensinya jauh lebih rendah daripada frekuensi cutoff, maka bisa saja nilai V0 per V1-nya itu bisa sampai ke 0 gitu ya. Di mana AV itu sama dengan 2 misalkan. Seperti itu. Jadi itu perbedaan antara high pass filter dan low pass filter gitu ya. Jadi perbedaannya hanya ada di rangkaiannya aja gitu ya. Untuk yang high pass filter kita pasang kapasitornya terlebih dahulu, sementara untuk yang low pass filter kita pasang resistornya terlebih dahulu. Seperti itu teman-teman. Sebetulnya ini harusnya sudah dipelajari untuk yang bagian high pass filter, kemudian low pass filter yang bagian apa itu namanya komponen-komponen pasifnya ini seperti itu di LDA 1 ya seharusnya seperti itu. Cuman karena kita sudah menginjak semester 2 maka akan saya coba kebut dan juga saya akan coba review lah terkait dengan materi-materi yang ada di semester 1 seperti itu teman-teman. Yang ada di semester sebelumnya. Seperti itu, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, saya akan langsung ke pembagian tugas gitu ya. Jadi silakan teman-teman buat body plot seperti yang ada di sini gitu ya. Menggunakan multisim untuk rangkaian low pass dan high pass filter gitu ya. Kemudian perhatikan juga respon fase yang didapatkan dari plot tersebut gitu. Jadi silakan nanti teman-teman buat apa itu namanya tuh suatu rangkaian seperti ini. Kemudian nanti coba. Jadi silakan teman-teman buat rangkaian seperti ini. Kemudian teman-teman cari cara seperti itu ya. Gimana caranya kita mendapatkan respon fasa seperti yang ada di sini. Seperti itu. Respon frekuensi maksud saya ya. Jadi sini respon frekuensi. Kemudian untuk yang respon fasanya sendiri, ini respon frekuensi, ini respon fasa ya. Untuk yang bagian high pass filter seperti itu. Jadi teman-teman silakan lakukan simulasi, silakan teman-teman dapatkan bagaimana caranya bisa mendapatkan atau mereplikasi ulang grafik yang ada di sini dan juga yang ada di sini dan juga yang ada di sini seperti itu teman-teman. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Pak mau nanya Pak. Ya silakan. Untuk grafik itu nanti ada di multisim Pak? Ada di multisim. Jadi nanti silakan teman-teman sebentar ya. Sebentar ya, kita coba dulu.
deh. Oke. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita mendapatkan body plot ya. Jadi respon frekuensi dan juga respon apa itu namanya? Respon fasa seperti itu di multisim. Jadi silakan nanti teman-teman searching aja, banyak sekali materi di YouTube gitu ya. Bagaimana caranya kita menampilkan respon frekuensi gitu menggunakan multisim. Di sini ada, nanti silakan teman-teman cari. Nanti silakan teman-teman analisa kenapa dengan menggunakan komponen R1 sekian, kemudian C1 sekian, bisa didapatkan seperti ini. Nanti silakan teman-teman analisa aja gitu ya. Di tugasnya seperti itu. Nanti saya akan berikan tugasnya di Google Classroom seperti itu, teman-teman. Jadi silakan nanti teman-teman cari di YouTube caranya bagaimana. Ini saya juga dapat dari orang luar gitu ya. Silakan nanti cari, silakan nanti lakukan proses replikasi seperti itu dengan menggunakan resources yang ada ya. Jadi bisa lewat YouTube, bisa juga lewat buku, bisa juga lewat Google. Silakan seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi akan saya buat dulu classroom.google.com. Ini praktikum elektronika dasar. Elektronika dasar 2A ya. Saya bikin classwork-nya. Buat tugas 1. Ini untuk tugas berapa sih? Tugas 1 ya. Tugas 1 membuat body respon frekuensi dan respon fasa menggunakan multisim seperti itu. Berarti saya minta tanggal 2, sekarang tanggal 21 ya. Di tanggal 28 pukul 7 pagi itu sudah harus selesai, teman-teman. Topiknya sama. Kemudian silakan nanti teman-teman kumpulkan tugasnya lewat Google Classroom aja ya. Kemudian untuk praktikum, jadi saya belum bisa ngasih tabelnya gitu ya, tabel jadwalnya gitu, karena masih belum ada kesesuaian ya antara asisten dan juga jadwal yang praktikan gitu ya. Karena kalau misalkan saya yang handle sendiri praktikumnya akan sangat kewalahan kayak gitu. Jadi saya masih menunggu sebetulnya informasi dari teman-teman praktikan sama dengan informasi dari asisten laboratorium seperti itu. Jadi silakan nanti teman-teman komunikasikan aja nanti dengan asisten laboratoriumnya. Kira-kira pembagian jadwal kapan seperti itu ya. Jadi silakan nanti ke asisten laboratoriumnya. Syukur-syukur kita bisa mulai praktikum minggu depan kayak gitu ya. Seperti itu paling informasi terkait praktikum kita untuk minggu depan. Silakan nanti teman-teman fikskan terlebih dahulu terkait jadwal, kalau bisa jangan sampai lama-lama gitu ya, karena kita juga mengejar waktu dan juga
akan banyak sekali gitu modul yang akan kita kerjakan ya di depan seperti itu. Silakan nanti komunikasikan, tagih aja nanti ke asisten laboratoriumnya terkait jadwalnya seperti itu. Kemudian ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi kuliah kita hari ini nggak akan terlalu panjang gitu ya. Jadi saya akan coba untuk ngasih materi nggak terlalu banyak, yang penting teman-teman bisa paham gitu. Dan akan saya coba cicil gitu ya, yang harusnya satu mata kuliah, satu pertemuan, saya buat 2 pertemuan. Jadi seharusnya sih nggak terlalu susah gitu untuk teman-teman ini gitu ya. Kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dari rekan-rekan ada yang sakit atau apa gitu? Aman semua sekarang? Aman, Pak. Enak badan, Pak. Ya Pak, aman. Aman ya. Pokoknya kalau untuk yang sakit jangan dipaksakan ke kampus. Kalau memang apa ya ada gejala-gejala COVID ya sebaiknya memang lebih baik nggak usah ke kampus dulu gitu ya. Bilang aja ke dosennya, Bu atau Pak, saya apa namanya tuh batuk pilek atau kayak gimana gitu ya. Dosennya juga pasti ngerti. Kemudian kalau untuk mata kuliah lain ada yang hybrid nggak? Hybrid itu jadi luring ada, kemudian daring ada gitu. Belum tahu ya? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Ya, ya, siap, siap. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada yang ditanyakan, silakan pakai waktunya untuk mengerjakan tugas. Masih ada waktu 40 menit lagi, silakan nanti teman-teman kerjakan tugasnya. Siapa tahu, ya sebaiknya sih, jadi ada tugas langsung dikerjakan aja gitu ya, biar nggak usah nunggu lama-lama, kemudian lupa, kemudian nanti kalau misalkan deadline malah hasilnya nggak maksimal kayak gitu. Jangan lupa analisanya, saya butuh analisanya terkait dengan tugas yang diberikan gitu ya, jangan analisanya itu sedikit kemudian kurang komprehensif. Yang penting kalau saya adalah bagian analisanya seperti itu. Screenshot juga jangan lupa. Untuk template juga silakan disesuaikan aja. Yang penting tadi harus ada screenshot mengenai bentuk rangkaiannya, kemudian simulasinya seperti apa, hasil dari grafiknya itu seperti apa, kemudian analisanya seperti itu. Daftar pustaka juga jangan sampai terlupa gitu ya. Kayak gitu paling, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, mungkin untuk kuliah kita hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.